Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trimurdo Rizky, NIM 412021-004. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Perdagangan Internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa yang pertama antar perorangan atau individu dengan individu. Yang kedua antara individu dengan suatu negara. Yang ketiga pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Adapun permasalahan perdagangan internasional diantaranya 1. Pola perdagangan, 2. Harga dasar ekspor impor, 3. Manfaat perdagangan internasional, 4. Pengaruh makro perdagangan internasional, 5. Mekanisme neraca pembayaran, 6. Persekutuan perdagangan dan modal luar negeri, 7. Pengalihan teknologi. Manfaat melakukan perdagangan internasional. Beberapa manfaat melakukan perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Yang ketiga, memperoleh pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Akibat perdagangan internasional sebagai berikut. 1. Tukar menukar barang dan jasa antar negara. 2. Pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara. Dan yang ketiga, penukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara lain: 1. Revolusi informasi dan transportasi. 2. Interdependensi kebutuhan. 3. Liberalisasi ekonomi. 4. Asas keunggulan komparatif. 5. Kebutuhan devisa. 6. Adanya perbedaan selera. 7. Adanya keanekaragaman kondisi produksi. 8. Perbedaan kebudayaan gaya hidup. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Adam Smith mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksi melalui perdagangan. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Yang ketiga, teori permintaan timbal balik. J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan penukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya, atau menentukan dasar tukar dalam negeri. Yang keempat, pandangan kaum merkantilisme. Suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersial serta berpandangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perorangan. Selanjutnya, kebijakan perdagangan. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah: yang pertama, perdagangan bebas cenderung memicu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomi dan alokasi sumber daya. Yang kedua, perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas produksi. Yang ketiga, perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. Yang keempat, perdagangan bebas akan lebih mudah dan menarik modal asing dan tenaga ahli laba, tabungan, dan investasi. Selanjutnya ada jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor terbagi menjadi dua, yaitu ekspor biasa dan ekspor tanpa. Yang kedua ada barter. Dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter.
Yang ketiga ada konsinyasi, yaitu pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Yang keempat ada pack deal, memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara sosialis. Yang kelima ada penyelundupan, yang dibedakan menjadi dua, yaitu seluruhnya secara ilegal, dan yang kedua penyelundupan administratif atau manipulasi. Dan yang terakhir yang keenam ada border agreement, dibedakan menjadi dua, yaitu sea border lintas laut dan overland border lintas batas darat. Dari penjelasan di atas dapat kita rangkum, jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang dan jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Jasa antar negara terjadi tanpa mengalami rintangan. Membahas tentang perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kegiatan ekspor impor. Dalam setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Transfer teknologi modern. Eksportir adalah pengusaha yang dapat melakukan ekspor yang telah memiliki SIUP atau surat izin dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sekian, terima kasih yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.